Mangan krupuk dicampur tahu, mangan ketan diombeni susu. Esuk-esuk rasane mung pengen ketemu, senajan mung cerita sangka Eyang Kartaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Mbah Blangkon. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Susuk Pamungkas Jolo Tresno. Pada tahun 1970, sebut saja namanya Nimas Karto. Saat itu memang nasibnya tidak beruntung. Setiap dia mencintai seorang wanita, pasti selalu gagal. Entah karena masalah ekonomi atau entah karena orang tuanya yang telah meninggal. Hingga pada suatu ketika ia berjumpa dengan Eyang Suko, tepatnya di pinggir hutan dekat wilayah Pati. Pada waktu itu Nimas Karto sedang merenung hingga sampai suatu ketika secara tidak sengaja ada orang tua yang namanya Eyang Suko yang sedang memanggul kayu bakar untuk dibawa pulang. Nah, di sini awal perjumpaan Nimas Karto dengan Eyang Suko. Karena Nimas Karto pada waktu itu tidak tega melihat orang tua memanggul kayu, maka Nimas Karto pun akhirnya membawakan kayu yang dibawa oleh Eyang Suko. Singkat cerita, keduanya saling ngobrol dengan akrab hingga Eyang Suko pun seolah membaca aura dari Nimas Karto ini. Nimas, Eyang lihat kenapa wajah kamu kok kelihatan murung sekali dan kusut sekali. Memang ada masalah apa? Cakap Eyang Suko pada waktu itu.
Gini Eyang, mengapa setiap saya suka sama wanita, tidak hanya satu dua, dia selalu tidak suka padaku? Apa karena aku orang yang tidak berada, ataukah karena ayahku yang telah meninggal, Eyang? Begitu cakapnya Nimas Karto sama Eyang Suko. Di sini Eyang Suko pun akhirnya mengomentari, "Nak Mas, ora usah dipikir, wong wedok wae kok. Gampang, wis mengko Mbah nduduhno carane supaya kuwe iso disenengi wong wedok." Kurang lebihnya Eyang Suko berbicara bahasa Indonesianya gini, "Nggak usah dipikir Tony Mas, kalau soal wanita itu nanti Mbah kasih tahu caranya. Kamu masih muda, tidak usah putus asa. Dulu Mbah juga punya anak angkat, namanya Diajeng Sundi, orang Grobogan," kata Eyang Suko ini. Dan sekarang dia bekerja jadi penari ronggeng. Waktu iku, jawanya kata Eyang Suko ini, "Waktu iku anakku angkat Sundi dimoi bojone, gara-gara bojone ketut wedokan liya. Lah aku pas ketemu iku tanpa sengaja, ya pakaiane wis gampangane kusut. Ya tak omongi, ya tak tuturi, akhirnya dadi anak angkatku. Terus saiki ndeke balik nang Grobogan Purwodadi kono, dadi penari," omonge Mbah Suko ini. Kurang lebihnya begini. Dulu saya punya anak angkat, namanya Diajeng Sundi. Kurang lebihnya dia sekarang bekerja sebagai penari. Katanya dia suaminya
meninggalkannya dan tergila-gila pada wanita lain. Akhirnya Mbah ini atau Eyang Suko bertemu dengan Diajeng Sundi dan akhirnya mengangkat menjadi anak angkatnya. Dan dia kasih pasang susu Jolo Tresno dan sekarang menjadi penari ronggeng yang terkenal. Bahkan suaminya yang dulu meninggalkannya pun balik tergila-gila. Cakap Eyang Suko ini, kata Nimas Karto. Terus syaratnya bagaimana Eyang? Kata Nimas Karto. Begini Nimas, kalau kamu ingin pasang susu Pamungkas Jolo Tresno, kamu harus mencari emas temon. Emas temon itu emas yang bagaimana Eyang? Kata Nimas Karto. Emas temon kuwi emas sing tau ilang terus ditemu. Lah iku gampangane emas sing kependem lemah terus ditemu emas ilang. Lah iku terus gawanen rene mengko tak pasangno kanggo awakmu. Bahasa Indonesianya gini kurang lebih, kamu harus mencari emas hasil dari seseorang yang kehilangan emas, lalu emas itu ditemukan, kamu beli atau kamu bagaimana caranya supaya emas itu boleh kamu bawa ke sini. Kalau boleh kamu, nanti saya pasang ke tubuh kamu, kata Eyang Suko. Oh injih Eyang, kata Nimas Karto. 1 hari, 2 hari, bahkan 2 bulan, 3 bulan, selang 3 bulan lebih, akhirnya Nimas Karto ini mendengar atau seseorang kehilangan emas pada waktu itu, dan selang berita itu ada orang yang menemukannya. Nah di situ akhirnya Nimas Karto memang orang tidak mampu. Akhirnya emas itu pun ia ganti dengan sebagai buruh kerja di Tegalan, namanya juga di dekat gunung ya. Buruh kerja di Tegalan itu yang menemukan emas tadi sebagai mahar untuk menukar emas tadi. Setelah berhasil, ia bawa emas itu ke Eyang Suko.
Setelah saya mendapatkan emas itu, Eyang Suko pun seingat saya membaca mantra. Kurang lebihnya kayak gini: niat ingsun matek cahyaning rembulan lan cahyaning bumi, kapasang ana ing cahya ningsun. Sapa kang klirik, sapa kang ngerti, sapa kang gedeng, bakal lulut, bakal asih marang ingsun kelawan sejo ningsun. Kurang luwih sedaya wau lan saking kersane ngalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu cerita Nimas Karta rapal susuk Jolo Tresno yang dipasangkan lewat aura wajahnya. Semenjak itu wanita yang melihatnya menjadi berbeda. Yang dulu tidak suka memandangnya atau melihatnya, setelah dipasangin susuk Jolo Tresno ini pun seolah-olah wanita yang sedang berbincang bersamanya semakin terpesona setiap kali melihat Nimas Karta ini. Singkat cerita, Nimas Karta ini pun menjadi perbincangan sesama wanita, seolah-olah terpesona oleh Nimas Karta ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi bagaimana kisah selanjutnya tentang Nimas Karta ini yang dipasangin susuk oleh Eyang Suko, yaitu dengan susuk pamungkas Jolo Tresno. Lain waktu kita sambung lagi. Akhirnya Bu Suparti pergi haji, Bu Sumirah pergi ke sawah. Bila ada tutur kata yang menyakitkan hati, ku insan biasa, mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.